Perempuan sebaik, secantik, sebody goals, sekaya Awkarin saja tuh masih di ghosting. Dan kamu di situ masih berpikir bahwa kalau kamu lebih baik, kalau kamu lebih cantik, kalau bodymu lebih bagus, kalau kamu punya uang banyak, kamu tidak akan disakiti. Bangun sayang, tidur terlalu miring. Jangan karena sering dimaafkan kamu malah seenaknya. Jangan karena sering dimaafkan kamu merasa bebas melakukan segalanya. Jangan karena sering dimaafkan kamu malah lupa menghargai hatinya yang sabar. Dan jangan karena sering dimaafkan kamu menjadi orang yang terbiasa menyakiti. Karena pada akhirnya dia yang kamu pikir tidak akan pernah pergi juga akan pergi jika baiknya, cintanya, sabarnya tidak pernah kamu hargai. Lidahmu jangan dipakai untuk menyebutkan kekurangan orang lain, karena kamu juga punya kekurangan dan orang lain juga punya lidah. Saya pernah menangis sejadi-jadinya karena ulahmu yang berkali-kali sama. Tak peduli hingga air mata darah saya keluarkan, kau bahkan tak sedikit pun menoleh, justru kau balas saya dengan pengkhianatan lagi dan lagi. Lantas ketika saya mencoba melakukan yang sama seperti yang kau lakukan terhadap saya, kau anggap saya perempuan paling hina di dunia ini. Sungguh, yang mati bukan saja nurani, tetapi juga harapan untuk hidup bersamamu, meniti kehidupan bersama hingga hari tua. Ikhlas saya kubur dalam-dalam, karena terlalu mudah bagi saya melihat menimbulkan perempuan lain daripada harus mengasihani diri sendiri untuk kembali lagi dan lagi menerimamu. Katanya cinta tak pernah salah. Kau tahu bagaimana cara menyakiti paling kejam? Buat seseorang merasa nyaman, lalu tinggalkan dia. Oh, sudah tahu. Persis seperti bagaimana kamu perlakukan. Iya, tepat sekali. Saya tidak akan melarang Anda melakukan apapun. Karena jika Anda menganggap saya bagian dari hidup Anda, maka tidak perlu saya larang, Anda tetap tidak akan melakukannya. Sesederhana itu. Bukankah menggoda itu tugasnya setan? Lantas kusebut apa dirimu yang suka menggoda milik orang lain? Dia nggak bohong karena dia takut kebenarannya nanti bisa nyakitin perasaan kamu, enggak. Dia bohong karena dia tahu kebenarannya nanti bisa bikin kamu berhenti ngelayanin dia. Masih pantaskah kau menyebut dirimu korban ketika kau dengan sengaja mengambil sesuatu yang memang bukan milikmu? Lantas ketika sang tuan rumah kembali memilih memaafkanmu dan berharap kau tahu di mana posisimu, bukankah seharusnya kau mundur beberapa langkah atau bahkan kembali ke tempatmu semula? Berkoar seolah korban dan menyalahkan tuan rumah. Tidak salah. Bukankah kau cukup dewasa untuk memahami bahwa kau hanya akan menuai dari apa yang kau tabur? Lantas kenapa protes? Bukankah kau juga cukup dewasa untuk tahu bahwa bermain api pasti terbakar, lantas mengapa menyalakan api? Bukankah kau cukup dewasa untuk memahami bahwa segala sesuatu yang berlebihan harusnya tidak baik untuk? Semoga setelah ini kau akhirnya memahami tentang bagaimana seharusnya menghargai dan berhenti menyentuh sesuatu yang memang bukan untukmu. Kamu udah bahagia ya? Aku belum. Aku masih nunggu kamu. Padahal kamu udah jahat berkali-kali. Padahal kamu juga sering bikin aku nangis di malam hari. Tapi ternyata kalau nggak ada kamu bisa sesakit ini. Jujur aku belum ikhlas. Jujur aku juga belum bisa terima. Tapi aku bisa apa? Mau kemanapun healingnya, kalau hati butuhnya dia, ya nggak bakalan sembuh lah. Jangan salah, saya juga bisa loh melakukan persis seperti apa yang kamu lakukan terhadap saya. Sayangnya saya memilih untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya bukan kamu.
Saya akui Tuhan berpendidikan tinggi. Sayangnya kelihatannya Tuhan memang belum paham tentang bagaimana untuk tidak menukar rumah yang melindungi Tuhan dari badai dengan payung yang hanya melindungi Tuhan barang 1 atau 2 kali dari gerimis. Untuk itu mohon maaf Tuhan. Tapi Nona yang pernah Tuhan janjikan menjadi nyonya suatu kali kelak ini, pamit undur diri. Silahkan dinikmati Tuhan. Kini hanya kopi di atas nampan, karena terakhir kali ketika kusuguhkan cinta dan perhatian justru kau balas dengan pengkhianatan. Tenang Tuhan, sianidanya hanya belum kububuhkan. Makin kesini bukan lagi tentang, aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus luangin waktu, aku nggak mau tahu, ini juga cuma bentar, temenin doang. Bukan juga tentang, ya kok kamu nggak bisa luangin waktu sih, orang cuma bentar kok nemeninnya. Tapi lebih ke, oh kamu nggak bisa nemenin ya, ya udah nggak apa-apa. Atau makin lama malah menjadi, sorry ya aku kemarin emang ada acara, cuman nggak bilang kamu, soalnya aku tahu kamu juga nggak peduli kan. Kalau dia jadi jauh lebih baik, lebih happy, lebih friendly, lebih sukses, lebih cemerlang, lebih bisa ngelakuin apapun yang dia mau, lebih jadi dirinya sendiri dibanding ketika denganmu, maka percayalah, kamu masalahnya. Lagi seru banget nih melihat orang menuai hasil taburan yang dia pamer di sosial media. Yang berkhianat dihianati, yang berselingkuh diselingkuhi, yang merebut darinya direbut kembali. Ternyata benar ya, ketika kamu nyakitin seseorang tapi dia nggak membalas kamu dan dia memilih untuk mengadukanmu pada Tuhannya, maka yang kamu lawan bukan dia. Dia hanya perlu duduk manis di kursi VIP penonton dan menonton para pemain menuai hasilnya. Saya cantik, saya mandiri, saya pekerja keras, saya tidak rakus harta, saya bisa beli apapun dengan uang saya sendiri, saya tidak pemilih soal laki-laki dan saya terima padanya, saya yakin saya bisa temani pasangan saya dalam kondisi apapun. So, kalau saya ditinggalkan atau saya disia-siakan, saya tidak akan tanya apa kurangnya saya karena saya tahu kamu saja yang tidak bersyukur. Mereka bilang, makanya jadi orang jangan gampang baperan dong, jangan apa-apa dipikirin, terlalu banyak pikiran sih, makanya gampang sakit. Tapi mereka lupa bahwa ternyata mereka sendiri penyebabnya. Pikirmu siapa kamu hingga tak boleh dikecewakan? Bahkan penciptanya dia kecewakan. Dan bukankah kamu tahu bahwa kecewamu hanya akan terjadi kalau ekspektasimu ketinggian? Lantas kenapa masih melakukannya?